coba dimainkan ataupun coba dikembangkan oleh kesebelasan KTFC. Satu tekanan, ada Capri, luar biasa Capri yang nampaknya kali juga mendapatkan marking ketat dari para pemain Putra Ajeng. Ada sosok Subagja, lebih dekat, nampaknya ada Syihab, cepat sekali pergerakan dari Hafiz, enak sekali Hafiz yang coba langsung menusuk. Ada JJ, sorotan kembali pada siapakah JJ, nampaknya datang di sana ada dan satu tekanan, sedikit terlambat. Nampaknya satu upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Putra Ajeng, nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan KTFC yang nampaknya baru saja mendapatkan tekanan dari sektor sebelah kiri. Begitu cepat nampaknya pergerakan dari anak-anak Putra Ajeng. Sementara juga di sektor kanan kembali bola tercecer meninggalkan lapangan. Jelas satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan KT Kaliri. Ataukah di sana sang penjaga gawang ada Dia Kaliri, dorong kemana ke arah bola, lagi-lagi mencari keberadaan dari sosok Capri. Sementara masih dengan sentuhan begitu enak sekali dari El Capitano Capri, mencoba berbagi bola dengan nomor punggung ada Saputra Capri. Masih Capri, dua pemain ia nampaknya coba menghentikan pergerakan Capri, namun cukup liar nampaknya Capri. Masih Capri kembali dengan mempertontonkan skill terbaiknya Capri. Enak sekali Capri. Sementara ada Babayo, pemain kelahiran dari kota Surabaya yang kali ini didatangkan oleh tim dari KTFC Kabupaten Indramayu. Capri, Babayo, masih KT melalui nomor punggung 31 ada Kaputra, enak sekali. Namun nampaknya di sana Capri masih cukup kesulitan untuk menusuk ke area pertahanan dari kesebelasan Putra Ajeng. Gak ada JJ di sana, enak sekali JJ. Angkatan nampaknya satu gol tercipta bercepat hanya dalam waktu 3 menit 0 detik. Kesebelasan Putra Ajeng, gak ada JJ di sana, enak sekali JJ. Angkatan nampaknya satu gol tercipta bercepat hanya dalam waktu 3 menit 0 detik. Gol yang sangat-sangat spektakuler, lagi-lagi melalui satu kerjasama yang begitu berkelas diawali dari El Capitano JJ. Namun satu suntikan dari pemain bernomor punggung 19, jelas di sana ada Surah Hafiz. Gol 1-0 kali ini menghiasi layar monitor kami yang jelas masih diliput secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning. Gol tercipta, gol berkelas yang kembali hadir yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali itu gol indah sekali melalui satu setakan berjalan Hafisan. Satu marking ketat lagi-lagi di sana ada sosok Capri yang harus berjibaku dengan rapat dan rapihnya nampaknya pertahanan dari kesebelasan Putra Ajeng yang notabene di sini benar-benar mendatangkan raja di Raja Tarkam yang datang dari kota Tasikmalaya. Tekanan kembali coba dihadirkan, namun nampaknya masih begitu disiplin para pemain. Ada Ari, dorong ke samping tertuju kembali pada JJ, namun nampaknya upaya dari JJ kali ini kembali satu lemparan ke dalam baik kesebelasan KT. Tertinggal 1-0, ternyata masih kita nantikan respon seperti apakah yang vokal langsung coba dibangun kesebelasan KTFC melalui nomor punggung 28 ada Hendra Mariawan. Gagal di sana ada Hafiz, masih dengan kecepatannya Hafiz, satu umpan diagonal nampaknya coba dimainkan oleh kesebelasan Putra Ajeng. Kali ini ada Syihab, enak sekali. Nampaknya satu umpan Syihab menuju keberadaan dari Hafiz lebih dekat dengan pemain belakang dari kesebelasan KTFC yang kembali cobanya membangun serangan dari
dari sisi kiri juga nampaknya masih sedikit menemukan kebutuhan marking di atas pertahanan dari tim KT, cukup merepotkan nampaknya pemain bertahan. Ia adalah 1-0 di awal babak pertama. Masih kita nantikan akankah gol kembali tercipta di pertandingan babak pertama. Yang jelas 1-0 masih menjaga. Oh, apakah yang terjadi di sana? Yang jelas Mang Somai kejebur ninggot. Oh my god, satu peluang emas gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Satu wanted heading bola juga hanya tipis saja di sisi kanan penjaga gawang Dia. Luar biasa nampaknya Dia, penjaga gawang termudah yang dimiliki oleh kesebelasan KTNC. Masih kita nantikan kembali. Masih ada JJ, enak sekali JJ, dorong ke belakang JJ, tertuju kembali pada siapakah di sana. Ada Galuh. Oh, nampaknya kembali satu umpan, coba melebar menusuk ke sektor sebelah kanan, namun kembali upaya yang kembali sedikit tersendat. Begitu nampaknya tertekan anak-anak dari tim KTLC oleh agresivitas serangan ataupun marking di atas kesebelasan Putra Ajeng yang sore ini tampil cukup berbeda tampil dengan para pemain. Tentunya Raja di Raja Tarkam yang datang dari selatan Kabupaten Cirebon. Satu umpan, lagi-lagi ada Kapri dan jelas satu dorongan yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 8 ada Imam merupakan salah satu jebolan dari Liga 3 seri nasional bersama Persitas Tasikmalaya. Sore ini masih enak sekali pergerakan dari sosok Imam. Begitu tenang upaya kembali dari tim KT Indramayu mencoba menekan dari sektor sebelah kanan. Sendirian di sana masih coba berputar, dorong ke belakang, masih mencarikannya, angkat ke dan satu umpan lebih dekat kembali dengan Jupeng, salah satu penjaga gawang terbaik yang ada di wilayah Ciayu Majakuning. Jupeng. Ya wes, kembali tentunya di babak pertama. Sosok Kapri, satu umpan menyilang dari Kapri juga masih nampaknya masih menemukan kebuntuan. Yang jelas, oh, tendangan ke dalam saja nampaknya bagi kesebelasan Putra Ajeng. Nampaknya satu kombinasi serangan tekanan yang kembali gagal. Yang jelas KT datang dari Karang Ampel Indramayu. Di sana masih tertinggal 1-0 oleh kesebelasan Putra Ajeng yang datang dari Desa Danawinangun. Sementara juga masih kita tunggu hingga berakhirnya babak pertama. Akan one goal menjadi keunggulan di babak pertama. Jupeng dorong kembali ke samping, coba melebar, sodorkan pada siapakah? Masih anak-anak dari tim Putra Ajeng. JJ di sektor sebelah kiri, enak sekali JJ lagi-lagi, dan satu sinyal dari asisten wasit satu. Nampaknya salah seorang pemain Hafiz yang sudah berdiri pada posisi outside. Lagi-lagi JJ menjadi roh permainan kesebelasan Putra Ajeng. Di sore ini sedikit bergeser ataupun sedikit melipir, namun nampaknya di sana Hafiz yang sudah terjebak ataupun berdiri pada posisi offside. Hendra enak sekali dorong, sodorkan kembali pada siapakah di sana. Yang jelas satu marking juga lepas anak-anak Putra Ajeng. Hafiz dan oh, Tuhan, kemanakah satu shot yang dilakukan oleh Hafiz nampak sedikit melebar jauh sekali dari target atau masih off target. Kerjasama yang begitu matang nampaknya dilakukan oleh anak-anak Putra Ajeng melalui satu kerjasama yang benar-benar enak sekali kita saksikan bersama. Juga masih kita nantikan respon gol di menit ketiga babak pertama kesebelasan KT Karang Ampel. Sementara JJ masih dengan ketenangannya sedikit terlepas nampaknya kontrol dari sosok JJ. KT kembali coba menekan dari sektor sebelah kanan. Masih anak-anak KT enak sekali dua pemain coba, namun jelas kembali di sana ada jeda satu umpan menyilang. Tertuju kembali di sana ada Galuh, jauh melebar Galuh. Kali ini ada Sehab angkat, oh Sehab dan satu kesempatan nampaknya dari sosok Hafiz, umpan nyilang Sehab luar biasa. Dia berhasil memberikan ketenangan namun terjadi foul, satu hantaman ataupun satu shot. Hafiz justru mengarah ke tangan dari DA. Cukup beruntung nampaknya DA di sini
masih begitu tenang, masih begitu nyaman di bawah mister dari KTFC. Tekanan kembali yang coba langsung dibangun, upaya dari sektor sebelah kiri juga coba nampaknya dilakukan oleh kesebelasan KTFC. Ada Saputra melebar kembali ke arah bola dari Saputra, namun lagi-lagi ada Sihab. Sementara kecepatan dari Galuh dan nampaknya satu marking, satu blok tepat sekali dari pemain bertahan kesebelasan KT1 Lot dari sosok JJ berhasil dihentikan. Datang kembali Galuh di sana, sementara satu marking ketat, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Ajeng. Ya, nampaknya di sore ini hampir separuh lapangan permainan dikuasai oleh anak-anak dari Putra Ajeng. Namun hingga saat ini hanya baru satu gol yang tercipta di babak pertama. Jelas begitu rapat dan rapihnya pertahanan dari kesebelasan KTLC. Datang kembali upaya melalui sosok Jawa. Luar biasa, lagi-lagi ada DA penjaga gawang, jebolan dari ajang bakat dangdut yang tayang di Indosiar. Ada DA, sementara di sisi sebelah kiri juga satu kontrol penguasaan bola yang begitu enak dari sosok Galuh. Coba kemana ke arah bola anak-anak dari Putra Ajeng. Oh, pemain bertahan nampaknya ada Imam Alakatiri, sodorkan kembali. Di sisi sebelah kanan ada Ari Imam Jupeng. Inilah sosok Jupeng yang tentunya sudah tidak asing lagi di kancah percaturan sepak bola Ciayu, khusus wilayah Kabupaten Cirebon. Yang jelas masih sepenuhnya diliput secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Ciayu Maja Kuning, juga melalui via YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning. Satu tekanan, coba dibiarkan saja nampaknya. Yang jelas kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Ajeng. Nampaknya Pak Wasit senyum siang berkaton gantengnya Pak Wasit. Ya wes, kembali satu tekanan yang coba dibangun melalui nomor punggung 33. Ada Jawa di sana, sodorkan kembali pada Sihab dan Hafiz. Masih sendirian Hafiz. Jawa. Nampaknya Sihab, ada CC, coba melebar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain bertahan dan Kapri dengan kecepatannya Imam Kapri. Nampaknya Kapri kan satu dorongan dari Kapri pemain bertahan. Ada sosok Ari, pemain dengan postur di atas 191 cm, menjadikan salah satu pemain dengan bergerakan ataupun memenangkan duel bola-bola di udara. Yang jelas Kapri yang cukup kesulitan nampaknya untuk meladeni 3 serangkai pertahanan dari kesebelasan Putra Ajeng. Sementara Imam masih dengan ketenangannya, satu umpan menyilang kembali pada sosok Ari, sodorkan pada siapakah Ari. Yang jelas satu umpan pendek, masih terjadi kembali perebutan bola begitu enak. Nampaknya pergerakan dari Aam Subagja, pemain yang sempat mengenakan jersey Persib Bandung di era perserikatan. Nontonnya sosok Aam Subagja, pemain yang juga tentu tidak asing lagi dan sering sekali warawiri di layar monitor kita. Dan satu tekanan kembali coba dibangun melalui sosok Sihab. Masih sendirian Sihab, terlepas. Nampaknya satu umpan dari Sihab, kembali satu umpan menyilang, satu umpan diagonal. Jupeng, dia nampaknya sudah cukup ready, cukup siap nampaknya Jupeng untuk mendapatkan tekanan dari KT Karang Ampel. Tekanan kembali coba dibangun dari sektor sebelah kanan. Yang jelas ada JJ yang nampaknya jauh sekali turun ke belakang JJ. Enak sekali anak-anak dari Putra Ajeng melalui sosok pertahanan yang begitu kokoh. Nampaknya sosok Ari mencoba mempermainkan sedikit, mendelet anak-anak dari tim KTFC. Sementara Sihab juga hampir saja satu umpan dari Sihab berhasil dimaksimalkan oleh kesalahan KTFC. Ada JJ di sektor kan, satu umpan wantat berbahaya dan masih kita nantikan. Nampaknya di sana Hafiz yang sudah berdiri pada posisi offside. Terlepas dari posisi offside, nampaknya kerja sama kembali dipertontonkan oleh kesebelasan Putra Ajeng. Benar-benar menghipnotis para penonton yang hadir dengan tiki taka yang coba dibangun, dikembangkan dari sektor tengah one touch one marking. Namun
Kembali Hafiz, ia nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Cukup beruntung, nampaknya kerjasama yang cukup baik dari tim Putra Ajeng. Sementara tekanan juga masih belum berhenti dari anak-anak Putra Ajeng. Kali ini datang dari sektor sebelah di sisi sebelah kiri ada JJ, sodorkan kembali pada Hafiz, dan lagi-lagi ketiga kalinya Hafiz yang sudah berdiri pada posisi offside. Begitu cermat nampaknya pengamatan dari asisten wasit satu Mas Abe Abdullah di sana. Hafiz yang sudah 3 kali berdiri pada posisi offside, Syihab datang kembali dengan skill terbaiknya, kembali mempertontonkan skill dewa, dan masih terjadi perebutan bersatu tarikan. Syihab nampaknya memaksa satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan KT Karanganyar yang masih mencoba tentunya untuk mencari penyeimbang. Di babak pertama gol begitu cepat, hanya berjalan 3 menit 0 detik gol tercipta melalui kaki Hafiz. Sementara masih kita nantikan Hariri dorong jauh ke sektor kanan, sementara satu kontrol masih mampu dikuasai KTFC. Kapri di sana, masih Kapri sodorkan pada Ian. Oh, rapi sekali nampaknya satu sliding tackle yang dilakukan oleh kesebelasan Putra Ajeng. Sementara Syihab masih dengan ketenangan Syihab dorong ke samping, ada JJ masih sendirian. JJ sodorkan kemana, ke arah bawah, dan watak berbahaya, dan oh Tuhan, lagi-lagi one. Nampaknya kembali tak mampu dimaksimalkan menjadi gol kedua setelah satu kesempatan. Luar biasa DA. Yang jelas kembali kesempatan yang hadir melalui roh permainan sosok JJ tidak mampu dimaksimalkan di sektor depan. Yang jelas ada Ardi yang sudah berdiri pada posisi onside. Kesempatan Ardi nampaknya terbuang, tersia-siakan begitu saja. Datang kembali di sana nampaknya JJ dorong ke samping menuju keberadaan dari sosok Galuh. Jam lebar di sisi sebelah kiri, masih enak sekali Galuh. Di sektor sebelah kiri nampaknya kembali permainan coba dibangun oleh kesebelasan Putra Ajeng. Nomor punggung 22 di sana ada Yesi dan Hafiz. Hai, kemanakah? Satu kontrol dan 4 kali berturut-turut. Lagi-lagi nampaknya sosok Hafiz yang JJ begitu kokoh nampaknya mempertahankan siku di bundar. Sementara datang Syihab, enak sekali siap satu ban dari Syihab dan mantap marking. DA kembali harus satu bangun untuk memberikan ketenangan di sektor belakang. Tekanan kembali langsung dibangun dan satu. Handball nampaknya jelas terlihat di depan asisten wasit 2. Satu kesempatan nampaknya juga gagal, begitu sulit nampaknya anak-anak dari KT untuk memasuki pertahanan dari tim Putra Ajeng. Lagi-lagi satu umpan diagonal tertuju pada sosok Jawa angkat Jawa, mantap DA, lagi-lagi DA. Dia nampaknya harus berjibaku jatuh bangun DA. Sementara masih dalam penguasaan pemain bernomor punggung 31 ada Saputra, ada JJ yang kembali memenangkan duel. Di tengah-tengah lapangan masih kembali anak-anak dari Putra Ajeng, ada Aab Subagja, pemain senior yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Ajeng. JJ Subagja melebar kembali pada Galuh. Nampaknya 1, 2, 3 pemain. Jelas hal yang terjadi di persis di depan pengadil lapangan. Kecepatan dari sosok Galuh nampaknya harus dihentikan, sementara quick play coba langsung dimainkan, tertuju kembali sosok Ardi di sektor kanan, dan kemanakah pemain satu shot yang coba dilakukan oleh pemain bernomor punggung 34. Jelas ada Galuh. Luar biasa, lagi-lagi satu umpan dari sektor tengah. Permainan yang coba dikembangkan JJ di sana masih kembali sedikit menemukan kebuntuan. Yang jelas masih cukup sulit nampaknya kesebelasan KT untuk merespon gol dari Hafiz. Begitu rapat dan ketatnya, rapih dan jelas kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Ajeng. Ari
Pemain yang tentunya begitu tenang di sektor belakang coba melebar kembali keberadaan dari Absu Bagja. Masih anak-anak dari Putra Ajeng kali ini melalui nomor punggung 22 ada Yesi JJ one touch marking angkat dan nampaknya kembali agak sedikit sulit nampaknya untuk melepaskan diri dari kawalan KTFC. Yang jelas KT masih berusaha untuk menyamakan kedudukan di babak pertama, sementara satu umpan juga masih berhasil coba dijauhkan dari pertahanan Putra Ajeng. Sektor kanan kembali mencoba dibangun kesebelasan KTFC yang datang dari Karangampel. Indra Musutupan menyilang juga berhasil dihentikan. Lagi-lagi ada sosok Ari, sementara ada Kariri. Masih terjadi kembali perebutan, coba kembali dihentikan. Yang jelas Kariri begitu enak sekali penampilan dari sosok Kariri bermain di sektor pertahanan dari tim KT Karangampel. Lemparan ke dalam dari kesebelasan. Ya masih terjadi kembali perebutan bola. Yang jelas satu upaya nampaknya lebih dekat dengan sosok JJ, sementara Absu Bagja Absu Bagja melebar kembali pada nomor punggung 33 Jawa. JJ umpan dari JJ yang nampaknya sedikit agak terburu-buru, sementara satu umpan kembali mencari keberadaan dari sosok Kapri juga berhasil nampaknya dihentikan. Kali ini si Jangkung yang coba berinisiatif datang menyerang. Yang jelas ada JJ melebar kembali pada Sihab. Masih Sihab, wanted Sihab. Terlepas di sana ada Hafiz, masih terjadi kembali perbuatan Hafiz dan ada satu kesempatan, satu tendangan setengah voli ataupun tendangan freestyle dari sosok Hafiz yang masih melambung di atas. Mister gawang dari DA cukup beruntung kesempatan yang hadir dari sosok Hafiz. Sementara mohon untuk rekan panitia, ada bola yang tercecer jauh meninggalkan lapangan di belakang gawang. Sekali lagi untuk teman-teman ataupun rekan panitia yang berada di sebelah selatan ataupun sebelah kidul, ada bola yang tercecer. Matur kesuwun. Yuk kembali tentunya mata kita tertuju kembali di lapangan PGT Winong, salah satu lapangan terbaik yang ada di wilayah barat Kabupaten Cirebon. Masih dengan ketebalan rumput di atas 1,6 people ataupun embel-embel empuk yang tentunya setara dengan stadion Si Gede Bage yang ada di kota Bandung. Ya kembali nampaknya satu tekanan tertuju di sektor kanan Sihab, lebih dekat nampaknya dengan para pemain bertahan tim KT yang datang dari Karangampel Indramayu. Masih kembali terjadi perebutan, sementara satu marking hampir saja bola terlepas. Wanted berbahaya dan Hafiz. Akhirnya kembali satu suntikan dari Hafiz mencatatkan namanya bridge di pertandingan sore. Hampir saja bola terlepas. Wanted berbahaya dan Hafiz. Akhirnya kembali satu suntikan dari Hafiz mencatatkan namanya bridge di pertandingan sore hari ini. Benar-benar kembali kerjasama yang cukup akurat. Ketenangan dari sektor sebelah kiri diawali ketenangan dari Galuh, sodorkan ke sisi tengah dan satu suntikan. Akhirnya Hafiz mampu menggandakan keunggulan dengan skor sementara 2-0. Luar biasa benar-benar Putra Ajeng di sore ini kembali menampilkan pemain-pemain yang di atas rata-rata ataupun para pemain level Liga 2 seri nasional dengan gol-gol cantik, gol-gol kerjasama yang cukup akurat. Masih kita nantikan bersama tentunya bakal seperti apakah respon yang akan dilakukan oleh kesebelasan KT dari Karangampel.
upaya kembali yang nampaknya nampak begitu sulit. Yang jelas Yesi masih cukup disiplin menjaga area dari serangan yang dibangun oleh kesebelasan KT. Upaya kembali datang dari sektor tengah, kemana ke arah bola masih mencari sang maestro. Tentunya di sana ada JJ Ari, lebar kembali Ari Jawa. Oh, nampaknya satu umpan tertuju Syihab Jawa. CC CC nampaknya hampir saja sedikit terlambat nampaknya pergerakan dari CC. Upaya kembali tentunya coba langsung dibangun oleh kesebelasan. Yang jelas KT Karangampel coba menekan Ari, coba melepaskan, namun justru kembali arah bola lebih dekat dengan anak-anak Putra Ajeng melalui Aab Subagja, pemain yang didatangkan dari Persitas tentunya Tasikmalaya. Sementara jelas di sana ada JJ roh permainan yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Ajeng, bermain kembali dengan bola-bola menyilang ataupun umpan-umpan diagonal kecepatan yang kembali coba dipertontonkan. Kali ini sosok Galuh yang nampaknya masih sedikit kontrol terlepas dari Galuh. KT enak sekali, KT coba bermain kembali di sektor dan satu umpan nampak begitu jauh, nampak begitu lurus, namun kecepatan yang coba dibangun di sana ada Saputra. Oh, gagal kembali Saputra yang kembali coba berusaha menekan dari sektor ataupun sisi sebelah kiri JJ. Sementara kembali ada Galuh sodorkan pada namanya Syihab. JJ kembali enak sekali, JJ Syihab mencoba bermain sedikit mendelet, sodorkan pada Hafiz. Dua gol yang bersarang ke Jawa dari DA. Sementara lagi-lagi Hafiz, enak sekali Hafiz. Dua pemain yang kembali coba menghentikan Hafiz, terlepas di sana ada di dan wanted. Wow, satu tendangan yang nampaknya coba dengan efek jahe luar biasa. Enak sekali satu tendangan dari luar area kotak penalti JJ menuju ke sisi pojok kanan penjaga gawang DA. 2-0 tentu masih menanti respon dari kesebelasan KT hingga menuju waktu normal di babak pertama. Kedudukan masih 2-0. Lesakan dari sosok Hafiz yang masih tentunya menghiasi layar monitor kami hari ini. Yang jelas masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon dan juga melalui channel YouTube Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning. Habis sepatu tekanan kembali, yang jelas ada Kapri, nampak sedikit bergeser ke belakang Kapri guna mendapatkan si kulit bundar. Lagi-lagi nampaknya cukup sulit anak-anak dari KT untuk menekan satu meter. Berbahaya, wanted. Kembali sedikit bergeser ke belakang mencari keberadaan dari Kapri. Dua pemain juga nampaknya gagal dibangun. Yang jelas satu upaya kembali Syihab. Habis. Sedikit terlambat dan satu dorongan yang dilakukan oleh Hafiz. Cukup beruntung nampaknya tadi Hafiz yang mendapatkan satu umpan asis yang begitu matang dari Syihab, tidak mampu dikonversikan ataupun menekan. Dan kembali jelas satu foul yang dilakukan oleh sosok Geaga Al-Uluha Galuh di sektor tengah. Nampaknya satu tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan KTLC di penghujung babak pertama. Kedudukan masih 2-0 menjadi keunggulan dari tim Putra Ajeng. Masih KT berusaha keras dan justru arah bola menjadi tekanan kembali melalui nomor 34 dan masih kita nantikan ada Hafiz. Luar biasa Galuh melebar kembali pada Syihab. Masih Syihab kembali dengan skill dan satu terus nampak tidak sabar nampaknya sosok Syihab, di mana kembali bola tercecer jauh meninggalkan lapangan. Yang jelas upaya dari kesebelasan Putra Ajeng yang nampaknya tidak henti-hentinya melakukan tekanan dari sektor kan, namun juga masih belum kembali mampu menambah pundi-pundi golnya Kapri. Dorong kembali tertuju pada Saputra. Nampaknya kembali bola jauh meninggalkan lapangan. Upaya yang gagal dibangun oleh kesebelasan dari tim KTLC. Sementara JJ masih kita nantikan dan satu umpan diagonal, satu umpan bermuda dan kita nantikan wanted cukup berbahaya dan nampaknya
satuan gol. Sementara datang kembali upaya dari Galuh, mencoba menusuk, ada Hafiz. Galuh angkat, berbahaya, dan kembali nampaknya masih berhasil dijauhkan dari area batas penalti. Cukup beruntung, nampaknya 3 kesempatan yang gagal dibangun oleh kesebelasan Putra Ajen. Sementara di sektor sebelah kiri tekanan, coba langsungnya satu tendangan keras mengarah lurus ke arah Cupeng. Masih nampak begitu jauh upaya yang coba dilakukan oleh sosok Hendra atau Kadisanala Mustaqim. Yang jelas hingga saat ini 2-0 masih menjadi keunggulan dari Putra Ajen. Kan tadi babak pertama masih menjadi keunggulan. Di menit-menit awal gol tercipta begitu indah. Hafiz melalui satu servis, satu tendangan berbuah gol di menit kedua. Dan ya, bersama dengan itu bola berakhir sudah kick off babak pertama dengan